Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya, saudaraku rahimani wa rahimakumullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini setiap menit saya jawab salam terus ini ya. Ya, selamat datang saudaraku. Selamat datang saudaraku sekalian. Dalam beberapa saat kita akan melakukan penerbangan. Insya Allah kita akan bersama-sama belajar bersama tentang kehidupan dan masalah hidup serta solusinya. Iya, terima kasih. Insya Allah, amin. Ya. Saya share dulu ke grup-grup karena seringkali admin ini lupa nge-share ke grup. Kenapa adminnya seringkali lupa nge-share? Selamat datang teman-teman semuanya, saudaraku yang dirindukan surganya Allah. Wah, kalimatnya romantis banget ya. Pejuang kehidupan yang dirindukan surga. Bukan kita yang rindu, tetapi surganya terlebih dahulu yang merindukan kita. Wah, romantis sekali. Oke teman-teman, bismillah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya TikToknya sudah waras. Sepertinya Om TikTok sudah mulai waras ya. Semalam agak kurang waras nih si TikTok nih. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alhamdulillahillazi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan waja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, qala Allahu azza wa jalla fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah. Teman-teman, mudah-mudahan di pagi ini kebahagiaan sudah mulai bisa kita rasakan. Kebahagiaan karena mencintai Allah. Kebahagiaan karena merasa Allah mencintai kita. Kebahagiaan yang terus-menerus ada di dalam diri kita, jiwa kita. Kebahagiaan hakiki, bukan bahagia pura-pura, tetapi kebahagiaan yang sebenarnya. Karena kita merasa terus dicintai oleh Allah, dan pasti ya Allah akan cinta kepada kita bagi kita yang terus mendekat kepadanya. Kita boleh modus kok teman-teman ya, boleh modus ke Allah. Kita mendekat kepada Allah ini boleh pakai modus, boleh dengan alasan, boleh dengan sebuah alasan yang kuat, yaitu mengharap surganya Allah, mengharap pertolongannya Allah. Jadi ini memang perlu kita sangat berharap kepada Allah. Boleh mengharap apapun begitu. Bahkan termasuk
urusan dunia. Walaupun nanti ujung-ujungnya adalah mengarah kepada akhirat. Contoh misalkan, Waalaikumsalam warahmatullahi Kak Sadia. Contoh misalkan kita modus kepada Allah, misalkan kita rajin sholat, kemudian rajin sedekah, mendekat terus kepada Allah, agar Allah melunasi hutang kita. Tapi kemudian di balik itu jangan hanya berhenti titik, tapi ada kelanjutannya. Kalau hutang kita lunas, mudah-mudahan ibadah kita lebih khusyuk. Begitu. Jadi ada kelanjutannya, tidak titik hanya sekedar masalah dunia. Boleh ngarep dunia kepada Allah itu boleh-boleh saja. Minta mobil itu ya, minta rumah secara cash, terus kemudian minta rumah tangga kita baik-baik saja. Nah, tadi dia minta didoakan agar rumah tangganya kembali utuh. Boleh-boleh saja. Waalaikumsalam warahmatullahi teman-teman yang baru saja bergabung. Saudaraku, mohon dibantu nanti ya, kalau misalkan ada yang salam, dibantu di situ menjawab salam, begitu. Terus kemudian minta agar anak-anak kita bisa diarahkan ke jalan yang benar, diberikan pendidikan yang terbaik, begitu. Tapi sekali lagi jangan titik berhenti pada urusan dunia. Semuanya harus ada alasan kenapa kita meminta dunia. Misalkan kita meminta kekayaan, jangan titik, ya Allah berilah kekayaan ya Allah, jangan titik di situ. Itu koma ya, dengan tanda koma. Ya Allah mudahkan saya mencapai 10 juta per bulan. Ya Allah lunasi hutangku. Ya Allah mudahkan kami membangun keluarga yang terbaik. Kembalikan ya Allah keluarga kami, keluarga menjadi keluarga yang utuh, tanpa ada konflik, tanpa ada perpecahan. Nah teman-teman, walaupun Allah Maha Tahu ya, walaupun Allah Maha Tahu, tetapi perlu kita sampaikan. Dan Allah ini sangat-sangat senang sekali kalau kita terus memohon kepadanya. Ya, termasuk disegerakan jodoh yang soleh, yang sehidup sesurga, bukan hanya sehidup semati. Kalau sehidup semati, ketika ada salah satu yang kemudian Allah panggil, ya sudah selesai berarti ya. Ya, berarti yang harus kita perbaiki adalah mindset sehidup sesurga, bukan hanya sekedar sehidup semati. Begitu ya. Oh iya, tadi malam memang banyak yang error ya. TikToknya error. TikToknya sendiri loh, bukan hanya sekedar jaringannya. Tetapi TikToknya error. Banyak penonton yang dibatasi dan banyak yang belum bisa menemukan live-nya. Sehingga mohon maaf ya teman-teman atas keeroran tadi malam. Sahabatku, saudaraku, pejuang kehidupan. Ini pejuang kehidupan semua ya. Iya, pastinya pejuang kehidupan semua, insya Allah. Tidak ada kondisi manusia di dunia ini yang baik-baik saja. Semuanya adalah pejuang kehidupan, berjuang dengan caranya sendiri, dengan ujiannya masing-masing. Kemudian sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, tokoh idola kita, panutan kita yang terbaik, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita rindukan syafaat dari beliau. Manusia terbaik yang sudah seharusnya terpatri, terpahat di setiap kita yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul-Rasulnya. Sosok manusia terbaik yang seharusnya kita jadikan suri toladan, menjadi contoh dan selalu kita kenalkan kepada anak-anak kita. Ya, jangan hanya sekedar superhero teman-teman yang dikenalkan. Hari ini saya nggak paham ya, superhero kita hari ini apa sih? Apakah masih ngetren Spider-Man, Batman, Superman? Itu zaman kita dahulu ya. Zaman sekarang saya nggak tahu superhero-nya apa. Mungkin tokoh-tokoh anime begitu, atau mungkin apakah masih ngetren Doraemon? Teman-teman yang punya anak di rumah, ya, ini banyak sebagian yang sudah berkeluarga dan punya anak ya, sudah punya aset nih. Biasanya tontonan kesayangan anak-anaknya apa? Superhero yang tokoh ya, tokoh pahlawan yang kemudian sering ditonton anak-anak kita apa misalkan? Untuk hari ini loh, kalau zaman dahulu ya mungkin banyak sekali Satria Baja Hitam, kemudian ada Power Rangers. Wah, saya sampai hafal Barbie.
Kalau misalkan mau mengenalkan Barbie, itu sekarang ada alternatifnya ya. Barbie-nya berhijab. Ya, ada boneka-boneka Barbie yang menggunakan hijab. Bukan yang pakaian-pakaiannya seksi begitu. Labubu. Oh iya, Labubu itu saya kemarin baru Upin Ipin memang ya Upin Ipin masih mendingan lah ya. Ada banyak nilai-nilai kebaikan di situ. Labubu kemarin saya melihat ada sebuah berita ratusan Gen Z itu ngantri rebutan boneka Labubu. Tinggi Winky, emang masih ada Tinggi Winky. Ya mudah-mudahan kita semuanya dipermudah ya untuk bisa mendidik anak-anak kita dengan pendidikan yang terbaik. Mengenalkan anak-anak kita dengan tokoh idola yang sebenarnya. Yang memang real, ada, nyata. Dan memang akhlaknya adalah akhlak yang terbaik. Siapa lagi kalau bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan beserta para sahabat kita jadikan contoh keseharian gitu. Teman-teman pelajari ya buku-buku sirah Nabi, sirah sahabat gitu, dibaca-baca sedikit-sedikit. Juga tersedia komik-komiknya ya teman-teman ya. Komik-komik yang saran saya itu cari komik yang dia hukum gambar di dalam Islam ini kan mengerikan sekali sebetulnya ya. Jadi ada komik alternatif yang syar'i insyaallah gitu. Yang mukanya itu diblur. Nah, jadi teman-teman bisa nanti ya cari komik-komik yang wajahnya itu nggak ada. Kan ada yang polos tuh wajahnya tuh. Atau yang lehernya dipotong, teman-teman. Nah, ini yang lebih aman. Gitu ya. Lehernya dipotong jadi kepala dan badan itu terpisah. Ya. Jadi ini demi sebuah kehati-hatian. Ada dua cara untuk bisa memanfaatkan komik bergambar yang insya Allah aman. Yaitu yang pertama, wajahnya nggak ada, wajahnya yang polos itu kan banyak tuh. Komik-komik kebaikan. Nah, teman-teman bisa kemudian jadikan itu sebagai sebuah cerita pengantar ketika anak-anak kita mau tidur. Gitu ya. Terus kemudian boneka Labubu. Ya, nanti bisa di-searching. Bisa di-searching. Saya juga kayaknya agak serem-serem gimana ya. Saya jadi penasaran. Sebentar, boneka Labubu. Ini kita harus update juga ya. Jadi ayo para emak, para ibu rumah tangga, jangan cuek ya. Jangan cuek, harus update. Oh, bentuknya begini teman-teman. Labubu. Labubu. La itu tidak. Bubu itu tidur. Berarti tidak tidur ya. Seperti Masya Allah. Ini apa sih maksudnya? Kayak gini teman-teman. Ya. Ini apa sih? Kok mukanya serem ya? Oke, teman-teman harus update ya. Harus update di dalam memantau perkembangan zaman. Jangan ya kayak gitu betul ya Kak Nur. Jangan kemudian merasa cuek dengan kondisi karena tantangan hari ini itu jauh lebih berat. Seiring perkembangan zaman, boneka hantu kayak coki-coki. Iya, kalau dilihat wajahnya serem nih. Hati-hati teman-teman ya. Kalau ada yang minta anaknya, ini bagaimana harus mensikapi? Nah, sebisa mungkin dialihkan. Jangan 100% diikuti. Walaupun hukum boneka untuk anak-anak ya, ini sebetulnya mubah-mubah saja, tetapi sekali lagi boneka ini bisa sebagai perantara media tempat tinggal jin. Nah, ini berdasarkan sedikit pengalaman saya memberikan terapi kepada pasien. Nah, kalau misalkan sedang tidak digunakan bermain, silakan masukkan ke dalam lemari atau dimasukkan ke dalam kardus. Tapi ketika digunakan untuk bermain, silakan ya, bisa dipakai untuk bermain dengan anaknya. Tetapi Kuromi, apalagi ini Kuromi? Boneka Kuromi. Saya searching ya, saya kurang update nih. Saya harusnya update sih. Boneka Kuromi. Oh, Miniso ya. Oh ya, seperti ini. Ini bentuk-bentuknya mencurigakan sekali ya. Ini kayak ada. Nah, kita harus bisa membaca sejarah ya.
Sejarah teman-teman biasakan perbanyak literasi, sejarahnya seperti apa. Karena bisa jadi ini ada misi-misi tertentu ya. Jadi teman-teman, kita harus waspada terhadap musuh-musuh kita. Musuh-musuh kita itu banyak ya. Paling tidak ada minimal 3 musuh kita, minimal nih. Termasuk sebetulnya diri kita sendiri, yaitu nafs. Ada nafsul lawwamah kita, ya. Ada nafsu amarah kita. Ini adalah sebetulnya kita harus melawan diri kita sendiri. Makanya ada berjihad dengan hawa nafsu, berjihad melawan hawa nafsu. Ini yang pertama harus kita tangani. Kemudian yang kedua adalah bisikan syaitan. Ya, ini adalah musuh kita yang nyata. Wala tattabi'u khutuwati syaiton. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sungguhnya mereka adalah musuh yang nyata bagi kita. Oh, anak-anak sudah dewasa tapi suka beli boneka macam-macam bentuk. Nah, sebaiknya mulai dialihkan ya, Kak Susi. Kalau anak-anaknya sudah dewasa, mulai dialihkan hobinya tuh. Terus kemudian musuh yang berikutnya adalah Yahudi dan Nasrani. Nah, mudah-mudahan kawan-kawan kita akan membahas lebih detail ya tentang musuh kita Yahudi dan Nasrani. Walan taddu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho kepada kita umat Islam sampai kita mengikuti millah mereka. Sampai kita mengikuti jalan mereka, agama mereka. Ya. Jadi kemudian sampai Rasulullah sampaikan ya, kita akan mengikuti mereka sehasta demi sehasta, sedepak demi sedepak, ya. Sampai hingga akhirnya mereka masuk ke dalam lubang dzab sekalipun. Dzab ini kayak semacam biawak ya. Biawak di padang pasir. Maka kita akan ikut memasukinya. Gitu, hati-hati. Ini mumpung topiknya lagi hangat ya. Boneka Kuromi. Nah, ini ya, kita lihat sejarahnya. Sejarah boneka Kuromi seperti apa. Oh, ini diperkenalkan sebagai antagonis dalam serial anime tahun 2005 sebetulnya. Sebenarnya sudah lama ya. Belum terapi. Kita sedang membahas Labubu dan Kuromi. Ya Allah, lucu-lucu saja. Kuromi sendiri merupakan kelinci nakal. Oh, kelinci nakal ternyata. Kelinci nakal loh, teman-teman loh. Kuromi kelinci nakal nih. Nakalnya gimana? Kita lihat. Nanti kita pelajari ya. Insya Allah kapan-kapan kita bahas. Nah, maka teman-teman, kita harus hati-hati terhadap tipu daya musuh-musuh kita, musuh-musuh umat Islam. Jadi jangan merasa aman dengan dunia ini. Dunia ini penuh dengan musuh-musuh yang luar biasa. Termasuk terpolarisasi ya teman-teman. Hari ini itu benar-benar terpolarisasi. Terbagi, terpecah. Yang sebetulnya yang hak itu sudah benar-benar terlihat. Hak yang benar adalah benar, yang batil adalah batil. Betapa banyak sekarang muncul ya pengusaha rindu syariah, terus kemudian pengusaha hijrah, kemudian komunitas anti riba, gitu ya, komunitas taubaters, kemudian asosiasi preman bertobat begitu. Tapi di saat yang bersamaan muncul kemudian ya kelompok-kelompok yang dia di situ bersatu di dalam kemaksiatan. Begitu. Oh ya, Labubu terinspirasi dari wujud setan dari Cina. Nah, ini apa lagi ya? Terima kasih infonya, nanti coba saya gali lebih lanjut ya tentang perkembangan hari ini. Jadi banyak kemudian terbagi-bagi yang benar ya. Mudah-mudahan kita bisa melihat yang kebenaran itu sebagai sebuah kebenaran. Dan ketika ada kebatilan, kita juga bisa melihatnya sebagai sebuah kebatilan. Maka hati-hati, mereka musuh-musuh Islam itu menyesatkan kita, anak cucu keturunan kita, keluarga kita, itu melalui F, ya, fun, food, fashion, film, teman-teman. Termasuk lagu-lagu ya, masuknya ke fun. Fun ini bersenang-senang, termasuk dalam nyanyian lagu-lagu. Betapa banyak sekarang lagu-lagu itu yang sudah terbongkar. Di dalamnya itu ada syair-syair, kalau misalkan di reverse itu diputar balik ya. Kemudian disetel, diutak-atik dengan software tertentu, kemudian di-setel dari belakang, kemudian menuju ke depan. Itu ternyata syairnya mengerikan, teman-teman. Teman-teman nanti bisa cek ya melalui
YT, begitu? Ya, betul. Masuklah Islam secara kafah. Jadi masuk ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh. Nah, maka teman-teman searching betapa banyak lagu-lagu yang menyesatkan dari sisi liriknya. Baik yang terang-terangan maupun yang samar. Yang terang-terangan saja seringkali banyak orang yang tertipu, yang terjebak. Apalagi kemudian yang samar-samar. Ada syair-syair di situ penyembahan setan, ya. Terus kemudian ada syair-syair yang kemudian menghinakan Allah dan Rasulullah, ya, mengerikan sekali teman-teman. Nah, itu efek lagu-lagu semacam itu kalau kemudian didengarkan secara rutin, walaupun tidak paham maknanya, itu akan sangat mempengaruhi mentalitas, cara berpikir, akan merusak hati dan pikiran orang-orang yang mendengarkannya. Gitu. Makanya kemudian ya, kita sudah tidak perlu berdebat ya masalah urusan halal haram musik. Oh, ini ada yang kemudian membolehkan kok. Ini ada yang kemudian membolehkan dengan syarat. Maka teman-teman, kita fokusnya satu. Kalau kita fokus mencintai Allah, mencintai Al-Quran, maka sebetulnya tidak di hati kita sudah tidak ada ruang untuk selain Al-Quran. Kita hanya rindu dengan Al-Quran, dengan kalamullah. Ya, sudah nggak muat nih karena sudah full, ya. Hati kita sudah dipenuhi dengan kalamullah, dengan kerinduan terhadap kalam dari Allah, begitu. Nah, maka teman-teman perhatikan fun. Mereka masuk melalui fun, melalui kesenangan, melalui pacaran, begitu ya. Melalui pintu-pintu yang di situ menyenangkan, gaya hidup, lifestyle. Terus kemudian masalah macam-macam ya, shopping, belanja, terus kemudian betapa banyak kita digempur di sosmed, ya, digempur melalui sosial media. Ini sesuatu yang menyenangkan. Kemudian food ini banyak sekali beredar di sekitar kita, makanan-makanan junk food. Tujuannya apa sebetulnya? Tujuannya adalah sebetulnya tidak lain tidak bukan agar pola hidup kita itu betul sekali, termasuk gaya hedon, ya. Gaya hedonisme. Saya asli Cilacap, Kak, ya. Sekarang tinggal di Jogja. Terus kemudian melalui junk food itu ya sebetulnya ada ininya ya, ada konsep tersendiri, merusak secara bertahap, secara perlahan, gitu ya. Terus kemudian ada fashion, ada film. Nah, banyak film-film yang sebetulnya seolah Islami tapi kemudian menyesatkan, ya. Ada film-film yang seolah Islami menyesatkan. Ada yang gambarnya orang lagi sholat tuh. Masa film sholat terus kemudian kita ditakut-takuti ketika sholat ada makhluk kuntilanak lah, pocong gitu ya. Itu kan sebetulnya ada agenda apa gitu. Dan lucunya kalau kita melihat, loh itu kan film Islami. Ya kalau misalkan film Islami, kenapa kemudian banyak tokoh-tokohnya yang kemudian tidak menggunakan hijab? Ya kan? Artis-artisnya tidak menggunakan hijab, bahkan di situ mengumbar aurat, ada adegan-adegan yang tidak pantas. Artis-artisnya ini bukan mahramnya tapi kemudian berinteraksi, saling berpegangan, bahkan ada adegan yang memang tidak sepantasnya. Betul sekali. Sudah masuk akhir zaman gitu ya. Maka teman-teman semuanya, mari kita berlindung kepada Allah dari berbagai macam fitnah dunia yang sangat-sangat mengerikan. Termasuk diri saya pribadi ya. Ayo teman-teman, ini sebagai pengingat untuk diri saya pribadi, tapi mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil pelajaran begitu. Ya, untuk menakut-nakuti sholat malam begitu ya. Live penampakan. Walau alam kalau live penampakan. Dan tujuannya apa juga ya? Menampakkan live itu kemungkinan hanya sekedar untuk cuan. Kemungkinan loh. Ya, kalau misalkan ada kebenaran, misalkan ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajarannya. Sebetulnya apapun kejadian yang kita lihat, itu kita bisa kemudian bisa mengambil pelajarannya, walaupun itu sesuatu yang negatif sekalipun. Ya, kita harus tahu teman-teman, kita harus tahu berbagai macam kebatilan, kejahatan, kezoliman yang ada di sekitar kita. Jangan sampai kita nggak mau tahu loh. Kita harus tahu, kita harus update. Ya, misalkan tentang kezoliman copet. Boleh nggak kita belajar ilmu copet? Boleh nggak kira-kira?
kejahatan perampokan. Kita sering nonton tuh ya, semakin nonton semakin mengerikan ya kan. Seringkali malah bikin overthinking, betul nggak? Tayangan-tayangan kriminalitas ya, kadang malah bagi orang-orang yang salah berpikir, itu malah jadi sebuah inspirasi. Boleh belajar copet? Boleh tidak? Tidak boleh. Belajar copet boleh teman-teman. Kalau bagi saya belajar copet boleh. Yuk, siapa yang mendukung tidak boleh? Boleh atau tidak? Silahkan komentar. Iya, betul sekali Kak Santi Kartini. Belajar copet itu agar kita tidak kecopetan. Begitu loh. Ya. Tapi bukan berarti kemudian disamakan. Tidak semua ilmu itu boleh dipelajari agar kita tidak terkena. Misalkan belajar ilmu sihir. Nah ini jelas tidak boleh teman-teman. Belajar ilmu sihir agar kita tidak kena sihir. Nah ini keliru. Tidak bisa disamakan. Ya ini khusus masalah-masalah yang di luar dunia gaib. Itu ya. Belajar ilmu copet. Misalkan begini. Pakai trik 2 jari. Ya. Oh pencopet biasanya sukanya mepet-mepet. Terus kemudian ya berdesak-desakan dan biasanya kerjasama lebih dari 1 orang. Nah, hati-hati ketika ada gerakan-gerakan mencurigakan, nah, gitu ya. Nah, kita belajar tuh, ada copet nih mau beraksi nih. Nah, jadinya tahu, gitu ya. Tapi kalau misalkan berkaitan dengan ilmu gaib, ini hati-hati. Jangan sampai berprinsip yang sama. Saya belajar santet biar tidak kena santet. Ini keliru. Saya belajar ilmu sihir biar nggak terkena sihir. Nah, ini keliru. Nah, untuk bisa menangkal sihir, tidak perlu harus belajar ilmunya. Tapi yang paling penting, kita belajar penangkalnya. Begitu ya. Belajar kalau iman nggak kuat, bikin praktek. Iya, betul sekali teman-teman. Nah, maka saudaraku yang dirindukan surganya Allah, pejuang kehidupan, ini pejuang kehidupan semua ya. Bismillah, kita saat ini sedang berjuang bareng-bareng melawan kebatilan. Ayo kita masing-masing dari kita menjadi pahlawan kebaikan yuk. Kan keren tuh. Insya Allah ya. Maksudnya bukan keren kita bangga ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan ya. Ini keren dilihat dari sisi Allah. Semoga Allah melihat kita orang yang keren gitu ya. Bukan dilihat dari orang lain gitu. Kita ngarepnya begitu. Boleh jadi copet. Copetin hati seseorang. Allahu Akbar. Ini bahasanya tinggi sekali. Saya polos ya teman-teman ya. Saya polos, jangan diajak yang aneh-aneh begitu. Macet-macet kah? Ya, biasa. Kesibukan kota jadi macet-macet, termasuk macet-macet dalam urusan sinyal. Copet hatimu. Kalau berobat ke suatu padepokan, tergantung padepokannya Kak Erni. Padepokannya seperti apa? Apakah di situ kan kelihatan sebetulnya pajangan-pajangan di dindingnya seperti apa, terus kemudian apa yang disampaikan oleh ustadznya, kiainya, atau syekhnya di situ, apa yang kemudian diajarkan. Nah, maka hati-hati terhadap oknum dukun berkedok ustadz. Ya, biasanya padepokan-padepokan itu biasanya rata-rata ya itu terbagi 2 kubu deh, ya, terbagi 2 kubu. Ada memang yang betul-betul syar'i ya, sesuai dengan syariat Islam, ada yang kemudian menyimpang. Begitu. Harus hati-hati, harus hati-hati. Maka teman-teman, sudah jam 6.41. Yuk kita mulai terapinya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini hari apa ya? Hari Rabu ya. Hari Rabu. Oh ya, mengingatkan teman-teman. Mengingatkan nanti siang, ini adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Mulai zuhur sampai asyar. Yuk, sekarang mulai di list. Teman-teman sebisa mungkin punya list doa. List doa, daftar doa-doa yang ingin teman-teman panjatkan kepada Allah di waktu-waktu yang mustajab. Teman-teman pahami ya, waktu-waktu mustajab, waktu-waktu yang besar kemungkinan doa kita dikabulkan oleh Allah. Yuk, catat waktunya. Paling tidak minimal ada sekitar 9 sampai kalau nggak salah 12 waktu ya. Waktu yang mustajab. Besar kemungkinan doa kita dikabulkan.
Nah, bagi teman-teman yang merasa doanya belum dikabulkan, jangan-jangan salah berdoa. Jangan-jangan waktu berdoanya tidak tepat. Ya, zuhur, hari Rabu. Setelah sholat zuhur, iya setelah sholat zuhur, jangan pulang dulu. Kalau yang sholatnya di masjid, ya, terus kemudian silakan berdoa, banyak-banyakin doa. Boleh kalau sedang haid boleh berdoa, boleh-boleh saja. Ya. Tapi jangan kemudian di masjid, di rumah saja. Terus kemudian hari Jumat ya, antara asyar sampai maghrib. Kemudian antara azan dan iqomah. Kemudian ketika teman-teman berpuasa, khususnya menjelang berbuka. Kemudian waktu sepertiga malam terakhir, ketika sebelum masuk waktu subuh, ya, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak berdoa kepada Allah. Terus kemudian ketika sujud, banyakin doa. Ketika hujan, betul, ini sudah mulai masuk musim penghujan ya teman-teman. Di daerah teman-teman sudah banyak yang sedang hujan? Sudah hujan ya, di sini masih jarang di Jogja nih. Terus kemudian yang sudah punya bukunya nanti bisa dibuka ya. Di buku itu sudah saya tulis waktu yang mustajab untuk berdoa. Kemudian ketika sebelum salam, sholat wajib ya. Jadi setelah kita membaca doa perlindungan tuh dari azab kubur, dari fitnah dajjal, dari azab neraka jahanam ya. Kemudian sebelum salam sholat wajib kita doa dulu. Ya. Terus kemudian apalagi ketika meminum air zam-zam. Nah, teman-teman yang sudah CO produk nanti boleh minta bonus air zam-zam. Betul, antara dua khutbah, sujud terakhir. Sebetulnya bukan hanya sujud terakhir saja ya, setiap sujud. Ketiak sahur, ketiaknya siapa Kak Desta? Ketika sahur mungkin ya. Ya, sepertiga malam terakhir. Jadi teman-teman, yuk pahami waktu-waktu tersebut. Ketika safar, dalam perjalanan tuh. Sudah habis satu box, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, ketika hujan, banyak-banyak berdoa. Diawali dengan Allahumma shayyiban nafi'an, begitu ya. Nah, baik teman-teman. Wah, setiap hari hujan, Masya Allah. Ini bagus sekali loh, teman-teman manfaatkan tuh. Yang hujan, jangan hanya ketika hujan air mata ya teman-teman ya. Ketika hujan beneran. Oke, betul di hari Arafah. Ya. Teman-teman silakan berwudu. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Madu anak sudah habis. Ya, Kak Renan. Apakah ada perubahan? Kalau belum ada perubahan, bersabarlah. Jarak safar itu berapa kilometer? Jaraknya sebenarnya. Nah, untuk jarak ya. Itu silakan teman-teman, sebetulnya tidak ada jarak tertentu ya. Antara ya 80 lah. Kalau standar beberapa imam mazhab itu ada yang kemudian 86 ya, ada yang kemudian lebih dari itu. Ya silakan nanti teman-teman. Ini kalau misalkan untuk tujuan kebaikan ya, insya Allah nanti apalagi ya untuk tujuan kebaikan, untuk tujuan silaturahim kepada orang tua begitu. Terus kemudian untuk kebaikan-kebaikan yang lain, silakan teman-teman manfaatkan sebanyak-banyaknya untuk berdoa. Itu. Harus doanya harus yang jauh, tidak Kak Gia. Ya. Jadi kan ada doa-doa dalam perjalanan ya. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nah, ini khusus untuk dalam perjalanan apapun seperti itu. Terus kemudian ada lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahi majriha wa mursaha. Seperti itu ya. Oke, teman-teman. Ya, kita mulai karena sudah jam 6.46. Biar tidak terlalu siang, barangkali ada di antara teman-teman yang ingin ada keperluan tertentu atau bekerja ya. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, siap. Silakan yang sudah mau bekerja mungkin bisa sambil perjalanan, sambil masang headset ya. Sambil mendengarkan lewat headset juga boleh. Saya matikan dulu kolom komentarnya, semoga sekarang berfungsi. Karena semalam tidak berfungsi nih. Saya sudah matikan kolom komentar, tapi ternyata tetap bisa banyak yang berkomentar. Oh, sekarang berhasil, alhamdulillah.
Sekarang berhasil. Semalam gagal mematikan kolom komentar. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa kepada Allah, ya. Teman-teman silakan, ya, kita berdoa bareng-bareng. Teman-teman, kita ikrar dulu ya. Kita ikrar dulu, ikrar pemutus ikatan perjanjian dengan sihir, dengan jin, ya. Yuk, ikuti ucapan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, di pagi ini, izinkan ya Allah, aku mewakili diriku sendiri dan mewakili keluargaku serta keluarga besarku ya Allah. Aku berlepas diri dari berbagai ikatan, baik ikatan sihir atau ikatan jin, baik jin khodam ataupun jin nasab, yang diakibatkan oleh perilaku keluarga besar kami atau leluhur kami yang kami tidak ketahui ya Allah. Barangkali ada di antara keluarga besar kami atau leluhur kami yang meletakkan sesaji, meletakkan persembahan kepada segolongan jin, menyimpan jimat, memelihara pusaka yang diyakini ada penunggu dari golongan jin. Ya Allah, saya berlepas diri ya Allah dari semua perbuatan syirik tersebut. Apabila perbuatan tersebut yang dilakukan leluhur kami atau keluarga besar kami mendatangkan gangguan jin masuk ke dalam tubuh kami ya Allah, masuk ke dalam aliran darah kami ya Allah, masuk ke dalam organ-organ tubuh kami ya Allah, kami mohon perlindungan-Mu ya Allah melalui perantara ayat-ayat-Mu, melalui perantara ayat-ayat Al-Quran. Ya Allah, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Hanya kepadamu kami meminta perlindungan ya Allah. Bismillah ya Allah, hancurkan kekuatan sihir ini. Hancurkan penyakit ain apabila ada di badan kami. Ya Allah, hancurkan sehancur-hancurnya. Bismillah, Allahu Akbar. Tiupkan ke tangan. Ya Allah, apabila penyakit ain atau sihir atau gangguan jin tersebut merusak keluarga kami, baik merusak hubungan kami dengan orang tua kami, dengan pasangan atau calon pasangan kami ya Allah, atau dengan saudara-saudara kami, ya Allah, hancurkan ya Allah dengan ayat-ayat-Mu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tiupkan telapak tangan. Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian tiupkan ke air. Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq
ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Tiupkan ke telapak tangan, Bismillah Allahu Akbar. Tiupkan ke air, Bismillah Allahu Akbar. Kemudian An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan ke telapak tangan, Bismillah Allahu Akbar. Kemudian tiupkan ke air, Bismillah Allahu Akbar. Kemudian Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Tiupkan Bismillah Allahu Akbar. Tiupkan ke air, Bismillah Allahu Akbar. Silakan teman-teman diusap ke seluruh badan, ke seluruh wajah, kemudian ke telinga, ke leher ya, kemudian ke tengkuk sini, pundak jangan lupa diusap ya. Diusap sampai perut, diputer, terus kemudian ke paha, ke kaki, diusapkan ke semuanya. Jika sudah silakan. Ya, sekarang fokus di perut dulu ya. Di perut seperti ini, Bismillah. Kita baca ayat kursi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Silakan tiupkan. Tarik teman-teman pelan-pelan. Bismillah Allahu Akbar, 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 Bismillah Allahu Akbar. Kemudian sampai di leher, bacakan Anas dulu ya. Tahan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya teman-teman, cabut, buang ya. Genggam, buang ke depan. Bismillah, Allahu Akbar, batuk-batukan. Teman-teman silakan ya, pegang bagian yang sakit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pegang bagian yang terasa reaksi. Kalau belum ada reaksi, cukup pegang dada dan perut seperti ini sambil diusap pelan-pelan ya. Kalau misalkan ada sakit di kaki, silakan kakinya dipijit. A'udzubillahi samii'il 'aliimi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Am yakuluna iftarah. Bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون
الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون لا يمسه إلا المطهرون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Teman-teman yang ngantuk silakan ya ditekan sini dengan 2 jari kanan kiri diputar. Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk yang mual ya. Tekan belakang telinga persis di sini ya, bawah telinga belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Bacakan Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dorong ke depan, batuk-batukan.
buang. Buang. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Allah Akbar. Ya teman-teman, dengan dua jari kanan kiri ya. Di sini di ulu hati ya. Kita bacakan An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan. Tarik atas. Bismillah, 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 bismillah. Allah Akbar. Yuk, batuk-batukan. Allah Akbar. Oke, sekarang bawa ketiak. Ketuk-ketuk begini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Yuk bacakan Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Yuk gantian yang sebaliknya ya, yang sisi satunya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya teman-teman, sekarang tekan-tekan ya dari pangkal kaki kita, daerah paha, dari mulai, mohon maaf, daerah selangkangan ya, ini ditekan-tekan, kemudian diurut sampai ke lutut. Bismillahirrahmanirrahim. Was-saffati saffa, faz-zajirati zajra, fattaliyati dzikra, inna ilahakum lawahid. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Inna zayyanna as-samaa'a ad-dunya bizinatinil kawakib wa hifdhan min kulli syaitanin marid. La yasma'una ila al-mala'il a'la wa yuqdhafuna min kulli janib. ظهورا ولهم عذاب واسب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. Tiupkan ke kaki, ya silakan tiupkan ke kaki. Kemudian telapak kakinya silakan jempol ya, pangkal jempolnya silakan diurut ke atas, dari mulai pangkal kaki ya, bagian kaki dulu, urut ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Tiupkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, ucapkan ukhruj ya aduallah. Ukhruj ya aduallah. Ukhruj ya aduallah. Tepuk-tepuk teman-teman. Ukhruj ya aduallah. Ukhruj ya aduallah. Ukhruj ya aduallah.
Kanan kiri ya teman-teman, bagian kaki, telapak kaki. Ukhruj ya aduallah. Ukhruj ya aduallah. Ukhruj ya aduallah. Yang muntah silakan ditampung di plastik ya. Terus teman-teman, sebentar. Ya, sekarang jari-jari tangannya dipijat-pijat. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil digam-gam-gamkan seperti ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pijat. Daerah titik tengah sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dibuka tutup seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tekan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ukhruj ya Allah. Terus diurut setiap jarinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang mulai sendawa ya, sendawa, terus ada yang mual, ada sesuatu yang bergerak mungkin barangkali, atau tiba-tiba ganjal di tenggorokan, atau tiba-tiba ada di bagian tertentu, silakan langsung dipukul saja, ya, dipukul-pukul, ditepuk-tepuk dengan telapak tangan kita. Misalkan di pinggang tuh tiba-tiba ada yang mengganjal, atau ada yang sesuatu yang berjalan, atau misalkan di bagian kaki tiba-tiba kebas, kesemutan, yuk langsung ditepuk-tepuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi arkik min kulli syai'in yu'dzik wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid. Allahu yashfik. Bismillahi arkik. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammatin wa min kulli ainin lamah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Wahai jin terlaknat, jin kafir, jin munafik yang kalian bersembunyi di daerah tertentu di dalam badan saudara-saudara kami, silakan kalian keluar. Aku melaknat kalian dengan laknat Allah. Al'anuka bil la'natillah fakhruj minha fa innaka rajim. Keluarlah kalian, sesungguhnya kalian terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ada yang pusing teman-teman, yuk letakkan seperti ini ya, terletakkan yang pusing ya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Atau di sini teman-teman ya, tepat di depan telinga, atau seperti ini boleh, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Teman-teman yang terasa sakit, yuk kram di kaki, sakit perut, sakit bahunya dipegang. Bahunya silakan dipegang. Saya ikut batuk-batuk nih. Silakan teman-teman, bahunya dipegang, diurut begini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tepuk-tepuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ukhruj iya adwallah, kanan kiri ya. Ukhruj iya adwallah. Ukhruj iya adwallah. Ukhruj iya adwallah. Yang sakit perut, yuk perutnya diusap. Bismillahirrahmanirrahim. Ukhruj iya adwallah. Ukhruj iya adwallah. Ukhruj iya adwallah. Kram di kaki, kakinya tepuk-tepuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya,
Kalau ada miomnya, silakan dipegang di perut ya. Ini saya ikutan sendawa teman-teman. Teman-teman jangan transfer gangguannya ke sini ya. Saya tidak menerima transferan jin dan sihir. Saya hanya menerima transferan dalam bentuk seperti ini teman-teman. Bukan dalam bentuk ini ya teman-teman ya. Karena beda. Begini makna di Indonesia dengan begini makna di Korea berbeda. Kalau di Korea begini artinya sarangeo gitu ya. Tapi kalau di Indonesia fulus gitu. Nah, teman-teman, ya yang pinggangnya sakit silakan dioles di pinggang, di apa nih? Ditepuk-tepuk, dipijit-pijit. Oke. Tenggorokan kayaknya ganjel. Ya, seperti ini. Ya, tenggorokannya pakai satu jari. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Yuk dorong ke depan. Bismillah. Ukhruj ya Abdullah, batuk-batukan. Seperti itu. Ya, terus didorong ya. Boleh dengan dua jari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang masih ganjel boleh silakan. Ya, yang masih ganjel terus boleh diminum silakan sedikit saja. Jangan lupa pakai tangan kanan baca bismillah. Daerah mana lagi teman-teman? Daerah pundak, kepala, pundak, lutut kaki, daun telinga mata. Ya, yang bagiannya terasa sakit, merinding di leher. Ulu hati, ya sakit semua. Allahu Akbar. Ya, pokoknya pegang ya. Pegang yang terasa sakit, silakan. Banjir keringat, ya mudah-mudahan sebentar lagi banjir duit ya. Boleh silakan yang sudah tidak sanggup dengan kenyataan, silakan boleh meminum airnya. Yang sudah meronta-ronta kehausan dan kepanasan, boleh silakan diminum. Leher masih ganjel. Yuk, pegang seperti ini lehernya. Dengan satu tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang pegang ya. Yang masih ganjel silakan pegang. Yang kepalanya sakit, terus kemudian yang vertigo silakan di ubun-ubun. Pangkal paha silakan pegang dengan dua tangan. Ditekan, silakan ditekan ya. Terus kemudian patah hati, yuk dilem pakai Alteco ya. Atau dengan ini, Aika Aibon. Tidak cukup dengan lem glukol gitu ya. Apalagi lem pakai lem nasi. Zaman kita dulu ngelem pakai nasi gitu ya. Boleh silakan, nggak usah izin. Mau ke toilet silakan, boleh. Jangan ditahan ya. Kalau mau ke toilet jangan ditahan. Yuk pegang, bismillah. Ya, niatnya menghibur Kak Sunarti. Biar tidak terlalu sepaneng. Karena teman-teman seringkali ketakutan. Ini kenapa begini? Ini kenapa muntah darah? Muntah cendol, muntah duit, begitu ya. Nah, jangan takut teman-teman. Ya, itu semuanya adalah sebagai sebuah proses ya keluarnya gangguan sihir. Yuk pegang bagian yang sakit, bagian yang ganjel. Suami susah diajak ruqyah. Ya, diajak rupiah saja kalau begitu. Kalau nggak bisa diajak ruqyah, diajak rupiah saja. Barangkali kurang rupiah, gitu ya. Teman-teman silakan dipegang bagian yang sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk sebentar lagi ya insyaallah ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammatin wa min kulli 'ainin lammah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Was-saffati saffa, faz-zajirati zajra, fattaliyati dzikra. Inna ilahakum lawahid. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatinil kawakib.
وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب ذحورا ولهم عذاب واسب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. Teman-teman masih pegang ya, daerah yang sakit silakan masih dipegang. Ini dalam rangka apa nih? Tanya kelahiran berapa saya. Ini ada bau-bau mencurigakan ini. Kalau sampai tanya kelahiran, mohon maaf ya, sedikit suudzon. Yuk, pegang daerah yang sakit, bismillah. Airnya boleh dicampur, silakan. Tapi jangan dicampur dengan perasaan yang ini ya, yang teraduk-aduk. Oke, dicampurkan dengan air yang lain saja. Jangan mencampurkan dengan kebatilan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma arhamna bil Quran. Saya kelahiran 58 teman-teman ya. Saya kelahiran 58. Boleh buang angin nggak? Waduh, buang angin aja jangan pakai izin. Yang nggak boleh itu buang duit teman-teman ya. Kalau mau buang duit silakan bisa transfer ya. Catat nomor rekeningnya ya. 081234567890. Oke, silakan. Seumuran kita? Enggak lah. Pasti ini sudah generasi pejuang kemerdekaan kan? Ya. Ini banyak generasi-generasi zaman company. Zaman kolonial. Oke, teman-teman, bismillah. Alhamdulillah. Silakan boleh diminum. Boleh diminum. Iya, saya kelahiran 58. Silakan diminum, silakan. Oh ya, punggungnya jangan lupa. Punggung. Ayo, punggung nggak nyampe ya punggungnya. Tepuk-tepuk senyampainya atau pakai, saya sudah pesan teman-teman ya, siapkan. Siapkan. Nggak pusing. Ya. Siapkan apa tuh namanya? Sapu lidi. Sapu lidi yang khusus untuk nepuk-nepuk punggung. Kelihatan masih muda, iya kah? Oh iya, insya Allah ya. Allah berikan bukan cuma sekedar muda, tapi imut ya teman-teman. Imut-imut ya. Maksudnya item mutlak gitu. Oke teman-teman, siapkan alat pukul untuk mukul punggung. Jangan lupa dicipratkan dulu. Ya, dicipratkan dulu. Dicipratkan silakan. Muka bayi. Muka polos. Apa rahasia awet muda? Rahasianya jangan stres. Jangan stres. Terus nikmati hidup dengan kelucuan. Serius itu hanya pada ibadah. Ya, ibadah itu harus serius. Terus kemudian baca Al-Quran serius, sholat serius, menghadapi masalah slow, santai. Itu ya. Nah, makanya di sini mohon maaf kalau saya kebanyakan bercanda. Saya mungkin sangat-sangat berbeda dengan forum-forum di tempat lain yang mungkin ustadznya serem-serem gitu ya. Ayo, kita mulai ya. Kita mulai bacakan ayat. Wah, itu serem. Jadi malah para penontonnya takut. Takutnya dengan ustadznya. Tapi kalau di sini insya Allah ya, insya Allah walaupun di sini mungkin sedikit tampang preman ya, tapi insya Allah hati beriman. Walaupun mungkin saya tampangnya security, tapi hatinya Hello Kitty, gitu ya. Oke?
Ya, perbanyak senyum, asal jangan senyum-senyum sendiri. Siap, teman-teman? Oke, punggungnya ya, di punggungnya ditepuk-tepuk. Bismillah. Kalau nggak nyampe gini, nyampe nggak sih? Iya, 58 nggak ya nih? Kebalik ya, 85, 85. Oke, teman-teman silakan pemanasan. Ya, seperti ini. Ini berfungsi untuk melancarkan peredaran darah. Ini insya Allah nanti akan saya buatkan videonya ya. Videonya jadi dengan olahraga tangan ini insya Allah melancarkan peredaran darah. Karena peredaran darah ini penting ya. Seringkali makhluk gaib ini berdiam diri di satu titik di aliran darah kita. Sehingga perlu dilancarkan. Begitu. Mulai pertama nggak bisa ngikuti. Nge-lag terus. Ya, kasihan Kak Maulana. Mudah-mudahan ya nanti di lain kesempatan bisa apa nih? Bisa lancar jaringannya. Oh iya, bukan hanya sekedar muda, masih imut-imut Kak Wiwin. Hitam mutlak maksudnya ya. Oke, teman-teman. Bismillah. Yuk, terus dilancarkan begini. Nah, nanti kita akan share mungkin kapan ya? Kalau nggak nanti malam, besok lah. Ya, jadi kita olahraga tangan ya. Olahraga tangan ini insya Allah bagus banget teman-teman. Seperti ini. Oh iya, terima kasih Kak Nunung. Beda sedikit ya, siap. Malam ini aja. Jadi seperti ini, nanti ini ada olahraga tangan, terus kemudian ada yang diurut begitu ya. Insya Allah nanti coba ya, kalau malam ada kesempatan. Oh, Pak Ismail Yusanto. Ya, siap. Beliau dari ini ya. HTI beliau ya. Wah, ini sampai tanya-tanya istri nih gimana nih? Oke, teman-teman. Saya dengan istri itu selisihnya puluhan tahun, ya. Puluhan tahun. Belasan tahun, puluhan tahun. Ya, silakan diurut. Bismillah, bismillah. Ya, ini istri saya mantau loh. Mantau. Sebetulnya saya perlu buat sebuah kaos ya. Tulisannya apa? Di sablon, dalam pantauan istri. Oke, saya sudah kehilangan kengapakan saya. Ada yang bisa bahasa ngapak di sini? Ajak kayak kue lah. Yuk, wis yuk, dicukupna, terapine dicukupna, nyong kencot ge lah. Wis kencot nyonge. Darah kental. Kalau darah kental silakan berbekam ya. Teman-teman jangan lupa berbekam. Allahu Akbar. Ya jelas laku keras tuh. Ada lagi kaos yang tulisannya begini. Sedang apa ya? Dalam program menambah istri. Nah, tapi di situ ada tulisan kecil banget ya. Maksudnya uang belanja. Ini kaos-kaosnya menipu tuh. Dalam program menambah istri. Kalau orang biasa lihatnya nambah istri, padahal di situ ada tulisan kecil banget dalam program menambah uang belanja. Cuma tulisan uang belanjanya itu kecil banget. Ini kaos-kaos pemancing perang dunia ini kayaknya. Oke teman-teman, ilmu marketing apa yang dimaksud? Ilmu marketing aneh-aneh ya. Oke, yang belum masuk ke dalam grup, yuk. Bismillah. Bismillah kita masuk ke dalam grup ya. Kita kaosnya ngeprank tuh. Kaos yang berbahaya sebetulnya. Tapi walaupun niatnya baik ya. Kencot kalau bahasa kami agak-agak. Oh, Kak Agustina dari mana nih? Kak Agustina. Dari planet mana? Teman-teman yang belum masuk ke dalam grup, yuk. Insya Allah nanti setiap Jumat itu dibuka grupnya ya. Untuk bisa interaksi, silaturahim begitu. Ikatan suami takut istri. Yuk. Nah, ini berbahaya ya. Sebenarnya takut istri ini sebuah potensi yang bisa menghalangi ke dalam surganya Allah. Gitu ya. Karena apa? Takutnya kepada istri bukan kepada Allah. Tapi sebenarnya yang tepat itu bukan takut ya, tetapi sayang, iya kan?
sayang istri, bukan takut istri. Kalau takut istri ini khawatirnya ya kita berbuat kesyirikan gitu. Makanya kemudian kita ya lebih menghargai. Kita amalkan doa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Begitu. Sudah muntah 2 kali, tandanya apa? Tandanya itu pertanda muntah. Fake Kak Fake user P0, silakan coba tes pack dulu. Barangkali siapa tahu garis 2. Teman-teman yang mau masuk ke dalam grup ada? Ini sudah masuk ke dalam grup semua kayaknya ya. Tidak butuh masuk lagi ya. Jangan sampai teman-teman double grup gitu. Itu doa berlindung kepada kesyirikan, karena kita seringkali itu na'udzubillah, jangan sampai ya berbuat syirik tanpa sadar. Gitu. Seperti misalkan mencela hujan ya. Waduh, kok hujan sih, gara-gara hujan jadi nggak bisa jemur baju. Terus kemudian seringkali kita ngomong kepada teman-teman yang menyelamatkan kita. Untung ada kamu, kalau nggak ada kamu, aku selamat nih. Aku nggak selamat itu ya. Untung ada kamu, kalau nggak ada kamu, aku nggak mungkin selamat. Nah ini hati-hati. Kalimat-kalimat seringkali muncul kalimat-kalimat kesyirikan. Gitu ya. Jadi doanya Allahumma ini, betul, syirik kecil tanpa sadar. Itu. Allahumma ini a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Jadi intinya berlindung kepada Allah dari kesyirikan yang kita ketahui dan yang tidak kita ketahui. Kita istighfar, kita berlindung kepada Allah. Begitu. Oke, yang ingin masuk ke dalam grup silakan tekan di sini. Termasuk yang ingin konsultasi ya. Yang ingin konsultasi, oh dada masih sakit. Teman-teman ada yang masih menderita di sini? Ada yang masih meronta-ronta, merana hatinya, merana jiwanya, sakit di buku mudah-mudahan ada. Saya lupa ya. Insya Allah ada, insya Allah. Ini klik ya, ini diklik, ditekan saja, ditekan dengan penuh perasaan, dengan penuh kelembutan ya. Terus kemudian di sini kemudian ditekan, kemudian di sini ada. Nah, teman-teman kalau mau konsultasi di sini, kalau mau masuk ke dalam grupnya di sini ada tulisan grup terapi gratis. Itu. Ya. Oke, siap. Terima kasih Kak Diba. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Di sini teman-teman klik terapi langitnya. Nah, di grup ini kita akan saling memberikan nasihat, teman-teman. Kenapa kita perlu saling memberikan nasihat? Karena kita seringkali lupa dan salah. Ya. Manusia itu karakternya nasia. Nasia itu mudah lupa. Nah, silakan yang masuk ke dalam grup di sini. Ya. Yang ingin masuk ke dalam grup terapi di sini, yang ingin masuk ke dalam grup bimbingan bisnis di sini. Begitu. Oke, teman-teman? Nggak konsentrasi bolak-balik kamar mandi. Ya, itu nggak apa-apa. Itu bagian dari proses. Begitu ya. Jangan lupa, jangan hanya sekedar terapi nunggu live ya, tetapi kita terapi di grup. Di grup ini insya Allah kita akan saling mengingatkan dalam kebaikan. Kita berusaha mendekat kepada Allah, mengikuti jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita sebetulnya kalau dipikir-pikir teman-teman ya, kita itu sama Rasul bedanya sedikit sama Nabi. Betul nggak? Kita sama Nabi bedanya sedikit atau banyak teman-teman? Yuk komentar. Kita dengan Nabi, dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bedanya sedikit atau banyak? Makanya kita perlu terus belajar, ya. Bedanya sedikit atau banyak? Bedanya sedikit, ya. Sedikit teman-teman. Kita cuma beda sedikit sama Nabi. Salah semua, bukan banyak, sedikit, betul, ya. Kita sama Nabi bedanya sedikit. Kalau Nabi, ya, kalau kita sedikit ibadah. Kalau Nabi sedikit-sedikit ibadah. Terus dalam masalah tobat, kita tobatnya sedikit. Kalau Nabi sedikit-sedikit tobat, ya kan? Bedanya sedikit. Terus masalah ingat Allah, kita sedikit banget ingat Allah. Tapi kalau Nabi sedikit-sedikit ingat Allah. Ya. Nah, ini makanya Kak Revo, ini bedanya kita dengan Nabi sedikit. Ya. Terus Nabi ini masalah kebaikan, kita berbuat baik itu sedikit banget. Kalau Nabi sedikit-sedikit berbuat kebaikan, gitu ya. Terus apa? Ya, pokoknya itu bedanya sedikit, gitu ya.
Bismillah, mudah-mudahan menjadi pengingat diri kita agar kita sedikit-sedikit berbuat kebaikan, sedikit-sedikit bertobat, sedikit-sedikit amalnya ya kita perbanyak begitu. Keliangan, ada yang masih keliangan, ada yang mau pingsan di sini? Yuk lambaikan tangan ke kamera. Yang mau pingsan, bismillah. Iya, sedikit tapi sering. Betul. Ahabul a'mali ilallah atwamuha wa in qalla. Oh iya, jangan lupa setelah ini jam 8 yang ingin menyimak live lanjutan, kita live di akun Child Dream. Membahas masalah parenting ya, mendidik anak sesuai dengan syariat. Terus kemudian masalah keluarga juga insya Allah akan kita bahas. Yang membahas pakarnya, tim kami teman-teman. Namanya adalah Ustadz Amri. Ya, Ustadz Amri ini insya Allah memang pakar dunia parenting, pakar masalah rumah tangga. Silakan teman-teman yang punya masalah rumah tangga, yuk. Siapa di sini yang punya masalah rumah tangga? Siapa di sini yang punya anak yang ingin dididik jadi anak yang solih-solihah? Ngacung, silakan. Saya, begitu. Saya Pak Guru. Yuk komentar. Wajib teman-teman nyimak ya. Habis ini di akun Child Dream. Yuk, yang ingin konsultasi masalah rumah tangga secara langsung. Sudah tahu akunnya, teman-teman? Hari ini jam 8, ya, sekitar jam 8. 30 menit lagi. Caranya silakan teman-teman. Ini tim kami ya. Akunnya Terapi Langit juga. Dan memang khusus pembahasan Child Dream Official. Nah, seperti ini. Yang gambarnya saya lagi merenung tuh. Perhatikan. Ya, saya merenungnya serius banget tuh teman-teman ya. Perhatikan. Yang gambar saya lagi kayak gini. Nah, ini konsep merenungi teman-teman gitu ya. Saya memikirkan nasib kita semua gitu. Cara pindah akun Child Dream. Oh, caranya nanti jam 8 ya. Teman-teman cari. Jadi gini. Ke profile dulu. Ini mana sih kok tayangannya? Misalkan ini ya. Ini ke profile di sini, gambar tulisannya profil. Klik. Nah, akan menuju ke sini. Kok nggak bisa ya? Ke beranda dulu teman-teman. Beranda yang gambar rumah. Gambar rumah, klik. Kemudian cari di kolom pencarian nih. Sebelah kanan atas. Ya. Dicari, kemudian diketik Childream. 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 Childream .official. Ya. Ini tim kami, beliau Ustadz Amri, kalau beliau ini Ustadz beneran. Ya. Kalau saya Ustadz jadi-jadian. Nah, silakan teman-teman. Nah, ini sini silakan di follow dulu. Nah, ini kontennya memang belum banyak, ya. Ini karena baru saya hidupkan, begitu. Oke, nanti kita share di grup juga. Makanya teman-teman silakan masuk ke dalam grup. Nanti akan kita share linknya. Begitu ya, teman-teman semuanya. Ada yang teman-teman ingin sinergi bareng, saya izin menginformasikan kita akan sinergi bareng dalam membangun kekuatan akidah, kekuatan finansial, ya. Untuk apa? Untuk sebesar-besar kemanfaatan saudara-saudara kita. Gitu ya. Sebesar-besar kemanfaatan saudara kita yang sedang membutuhkan. Saudara kita yang membutuhkan, aku aja lebih butuh. Ya, makanya ya, insya Allah ini bisa digunakan untuk melunasi hutang. Kalau ada yang tanya buat kesuburan kandungan. Oh ya, ada Kak Nik. Ada namanya madu bidara. Begitu. Juga madu kewanitaan, ya ada ya. Nah, oleh karena itu ini saya ingin sampaikan ya, program sinergi bareng bagi teman-teman yang punya hutang. Nah, ini saya ada yang diprotes loh. Coach, jangan bilang hutang dong. Nanti malah jadi tertekan, jadi ingat terus, bukankah harusnya mengganti dengan istilah amanah? Teman-teman, di dalam Al-Qur'an, dalam hadis itu bahasanya bahasa ini dain atau qard ya. Jadi ada kemudian kaidah masalah riba itu kullu qardin jarun naf'an fahuwa riba. Setiap hutang piutang, ya ini ada istilah qard, ada istilah dain, dan itu maknanya hutang, teman-teman. Jadi tidak masalah menyebutkan kata-kata hutang, ya. Tidak masalah menyebutkan kata-kata hutang. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang punya amanah hutang, ya, itu insya Allah kita bantu dengan cara membangun bisnis. Dengan cara membangun bisnis. Oh ya, Kak Fari, mohon maaf, ini serumnya akhir bulan ini baru ready. Kemudian untuk anak Kak Musyarofah, untuk anak ada khusus ya. Bentuknya
sebentar, kok hilang? Oh, ada di sini. Bentuknya seperti ini, Kak. Nah, teman-teman, ya, teman-teman nanti bisa ikut memasarkan ini. Insya Allah niatkan untuk membantu orang lain ya. Karena banyak sekali yang terbantu dengan perantara madu ini, anaknya jadi lebih cerdas, lebih nurut, rajin sholat, tidak suka membantah, tantrumnya mulai berkurang, gangguan jinnya ini sudah mulai berkurang, bahkan sudah sembuh ya dari berbagai macam ini gangguan anak begitu. Kuantum doa dibacakan setiap selesai sholat atau bagaimana? Halaman 174, saya nggak hafal halamannya. Oh, bebas Kak, silakan Kak Eko Property, silakan bebas, dibacakannya bebas. Oke teman-teman, yang mau bersinergi ya, yang ingin membangun bisnis, silakan nanti teman-teman bisa DM. Untuk yang madu ini untuk anak 129, tapi khusus untuk reseller itu harganya beda. Jadi kita akan bersamai teman-teman, bukan berarti saya lebih pinter ya. Kita akan bersamai teman-teman bareng-bareng, kita mencapai kebebasan finansial. Maksudnya kebebasan finansial itu kita nggak usah mikir duit yang datang sendiri. Walaupun awal-awal kita melakukan perniagaan, ya, melakukan jual beli. Dan insya Allah halal dalam Islam ya, kita jual beli halal dalam Islam, nggak perlu malu. Karena banyak di antara para nabi, sahabat, ya, ini mereka berjualan. Yang paling penting luruskan niatnya untuk apa. Kalau niatnya untuk hanya sekedar dunia, kalau setelah jualan justru melalaikan dari ibadah, tinggalkan jualannya. Tapi dengan berjualan kita bisa membantu orang, kita lebih tekun ibadah, lebih khusyuk sholatnya karena apa? Karena sudah banyak duit, maka lanjutkan. Ya, jualannya lanjutkan. Tapi hutang itu bukan, tidak selamanya hutang itu negatif, ya. Tidak selamanya hutang itu negatif. Bahkan sahabat, ya, itu ada yang meninggalnya dalam kondisi punya hutang loh. Jadi hutang ini tidak selamanya negatif. Sahabat ya Zubair bin Awam ini meninggal dalam kondisi punya hutang. Tapi kemudian ya bisa kemudian dilunasi seperti itu. Dan di dalam Quran itu bahasanya bahasa hutang. Ada dain juga dalam Quran, dalam hadis. Ya, jadi tidak masalah menggunakan kalimat-kalimat hutang. Malah seringkali justru karena orang mengganti kalimat hutang dengan amanah, artinya akhirnya begini, jadi lupa dia. Karena apa? Amanah, aman, aman, begitu kan. Akhirnya malah jadi melupakan hutang. Makanya wajar ya, banyak orang yang kemudian kita berikan pinjaman, akhirnya hilang. Karena dia merasa aman, gitu. Begitu ya. Maka ingat-ingat, tetap saja pakai bahasa hutang. Terserah teman-teman mau mengambil pendapat yang mana, kalau saya pakai tetap bahasa hutang. Gitu. Ya betul, Nabi pun baju perangnya masih tergadai. Betul sekali. Oke teman-teman, untuk yang madu anak ini 129, teman-teman nanti dapat profit ya insya Allah. Ya, insya Allah nanti bisa digunakan untuk melunasi hutang, bisa untuk umroh, bisa untuk kita rencananya, kita sinergi sampai kita membangun klinik ya. Ini sedang dalam konsep. Iya, betul sekali. Hutang tetap hutang. Sepakat. Ya. Kita akan bangun klinik dan bangun toko kesehatan. Begitu. Konsepnya holistik, teman-teman. Insya Allah ini masih jarang ya. Konsepnya holistik. Holistik itu gimana? Kedokterannya ada, medisnya ada, tapi kemudian pengobatan tibun nabawinya ada. Ada ruqyah, ada bekam, ya macam-macam, ada akupunktur dan seterusnya. Madunya ini ada yang kecil 100 mili ya. Ini ada yang khusus GERD, ada anxiety. Kemudian teman-teman juga bisa membantu memasarkan ini, buku terapi langit. Insya Allah ini ramai sekali ya, banyak yang berminat. Kemudian ada sabun untuk glowing juga. Sabun kolagen plus bidara. Nah ini penting bagi teman-teman yang sudah lama menantikan jodoh, tetapi belum datang juga, berkali-kali ta'aruf tapi gagal. Hati-hati, bisa jadi ada sihir penutup jodoh. Nah, sihir penutup jodoh itu ciri-cirinya biasanya terlihat lebih tua dari usia sebenarnya. Itu. Maka insya Allah terapinya bisa dengan menggunakan ini. Karena ini sudah ada bidara, ada kolagennya juga, plus niacinamide. Begitu. Kalau mau nagih hutang, nagihnya ya teman-teman, kalau misalkan bersyukurlah kalau belum diblokir. Ya, bersyukurlah kalau belum diblokir. Kalau misalkan sudah diblokir, ya banyak-banyak minta tolong kepada Allah begitu.
Doanya secara umum saja. Rabbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya. Kemudian Allahumma kfini bihalalika. Ini juga bisa diterapkan bagi orang yang punya hutang dan bagi orang yang punya piutang. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Begitu. Hutang dengan kredit beda istilah. Oh iya betul, betul sekali Kak Usman, sepakat. Sabunnya ini untuk konsumen 49 ya, tapi untuk reseller ini beda. Begitu, teman-teman, insya Allah nanti profitnya lumayan tebel, sehingga teman-teman termotivasi. Kalau untungnya hanya 1.000-2.000 kan nggak semangat ya jualannya ya. Makanya kemudian di sini kita targetkan memang untuk menengah ke atas. Begitu. Kak Fatimah, memang ini khusus untuk muka, tapi kalau mau untuk badan pun silakan. Malah bagus, lebih cepat habis, teman-teman bisa order lagi. Begitu, jujur banget ya. Oke teman-teman, karena sudah jam 7.42, saya izin pamit. Pokoknya kita membuka peluang reseller, ya paket yang tertinggi itu di Platinum 1,2 juta, dan kita dampingi benar-benar dari 0 sampai teman-teman bisa menghasilkan 5 sampai 10 juta per harinya. Dan targetnya 3 sampai 5 tahun ke depan itu paling lambat kita sudah bisa mendirikan klinik. Kliniknya 2, gratis sama yang berbayar, ya. Gratis ini untuk mereka kaum duafa, yang berbayar ini memang untuk menengah ke atas. Dari keuntungan klinik yang berbayar ini bisa kita supply, memberikan supply untuk yang klinik yang gratis, begitu. Tapi awalnya kita memasarkan yang kecil-kecilan dulu, gitu ya. Sabunnya Kak Mariani 49, insya Allah manjur sekali. Jadi efeknya jadi bikin glowing, lebih cerah, gitu ya. Karena memang kandungannya khusus untuk kulit, begitu. Subsidi silang, betul sekali. Ya, subsidi silang. Termasuk nanti ada pondok yang sekarang sudah berjalan, pondok, dan kita membuka ya. Yuk kita buka pondok 5 santri, saya siap menerima usia 12 sampai 17 tahun. Ini pondoknya pondok entrepreneur. Muslim entrepreneur. Jadi targetnya hafalannya memang nggak full 30 juz, karena nanti akan kita kombinasikan dengan pendidikan pengusaha. Ya, hafalannya mungkin targetnya kita 10 juz saja. Terus kemudian kita training, kita berikan pendidikan santri ini supaya bisa mandiri menjadi pengusaha. Kita bekali ilmu public speaking, ya, bicara di depan umum, ilmu retorika dalam dakwah, ilmu sebagai pengusaha, ilmu berbisnis dan seterusnya. Yang berminat nanti misalkan punya anak, punya saudara, punya keponakan, bisa dikirim ya. Segera kuotanya hanya 5. Seperti itu. Beli sabun muka silakan. Untuk CO-nya silakan teman-teman nanti bisa ke ini, ke bio profile ya teman-teman, atau DM juga bisa. Nanti pembayaran bisa COD. Insya Allah teman-teman yang sudah CO akan mendukung, sudah sama saja mendukung program pondok kami, pondok gratis ya. CO-nya silakan ditekan di sini. Kemudian masuk ke sini, terus kemudian, nah di sini ada belanja atau shopping, ya, paling kiri belanja, silakan diklik. Nah, terus kemudian silakan teman-teman scroll saja sampai ketemu yang namanya sabun, namanya Nature's Gift, begitu. Ya, kalau bingung nanti silakan DM dulu, DM itu ke akun saya di sini, kirim pesan, ya, kirim pesan. Akun terapi anak namanya, oh ya 5 menit lagi ya, akun terapi anak, 15 menit. Ini namanya Child Dream Official. Nanti kita share di grup Kak Rosha Fashion, kita share di grup linknya. Namanya Child Dream Official. Child Dream Official. Nah ini 5 menit lagi kita live ya. Kalau yang nangani akun Child Dream Official, ini benar-benar ustadz beneran ya, bukan seperti di sini ustadz jadi-jadian gitu. Ya, nah ini ya, profilnya seperti ini. Khodam itu jin penjaga yang dikirim oleh dukun atau dikirim oleh leluhur kita. Itu harus disingkirkan, begitu. Sudah lulus SMK bisa, silakan bisa Kak Nur Hasanah. Boleh dikirim. Usianya berapa? Kak Nur, putranya? Sebetulnya maksimal 17 tahun ya. Tapi kalau misalnya lebih sedikit bolehlah. 17,5 itu kan nego sama teman sendiri, boleh nego. Ya, kan teman-teman sudah punya kenalan orang dalam tuh. Nanti boleh, bisalah diatur, santai. Dan gratis ya, kita berikan fasilitas makan, gratis, tis. Nanti lulus, targetnya 3 tahun lulus, itu sudah insya Allah sudah pinter, hafal minimal 10 juz, terus kemudian pinter bisnis, ya insya Allah kita didik menjadi pengusaha kaya raya, perindu surga. Pengusaha kaya raya, penolong umat, pecinta Al-Quran.
Siap ya? Yang mau sinergi silakan bisa kirim anaknya, keponakannya. Yuk terbatas ya, terbatas 5 ekor, 5 ekor, 5 orang. Ongkirnya mehong, tidak ada istilah ongkir mehong Kak Mariani karena kita punya subsidi. Kita punya subsidi. Lulus SMP bisa banget Kak Fatimah, silakan dikirim ke Jogja. Insya Allah kita rawat dengan penuh kasih sayang, kita anggap eh, akan kita putra teman-teman dikirim ke Jogja, ya akan kita didik, kita anggap anaknya orang. Bukan kita anggap anaknya sendiri ya, kita anggap anaknya orang begitu. Ini hanya sekedar pondok kecil-kecilan dulu yang ini ya, yang sekarang ini. Karena pendidikannya yang penting kan kualitasnya ya, nanti bisa dibuktikan. Yang penting kan nanti bisa punya penghasilan ratusan juta, terus kemudian bisa kita kirim ke pelosok-pelosok begitu ya. Laki-laki, betul, laki-laki. Tidak ada ayahnya. Oh, nggak apa-apa. Ayahnya kan nggak perlu mondok juga, Kak Fatimah. Gitu ya. Oh, masih SD nanti, kalau masih SD itu ke pondok kami yang lain. Ada 2 ya. Kita punya 2 pondok. Ini pondok yang ketiga akan kita bangun. Jadi, iya nggak apa-apa. Silakan nanti bisa dikirim. Gitu ya. Masih SD nanti masuknya ke pondok Terapi Langit atau yang satunya, Nasrul Sabilin Najah. Begitu. Jadi, kalau yang ingin bermanhaj salaf, ya, bermanhaj salaf itu kita nanti masukkan ke Nasrul Sabilin Najah. Ini yang mengelola memang saudara kami ya, dari manhaj salaf, begitu. Tapi kalau misalkan yang lebih agak moderat sedikit, kita merangkul semua aliran teman-teman ya. Asal jangan aliran yang joget-joget ya. Jangan aliran yang joget-joget, aliran yang suka bubarin kajian begitu ya. Aliran yang mereka suka mengamalkan amalan yang tidak jelas begitu. Nah, kita merangkul semuanya begitu. Nah, ada 2 pondok kami, Terapi Langit dan Nasrul Sabilin Najah. Begitu nanti teman-teman bisa pilih. Kalau yang ingin fokus ke pendidikan pengusaha dan sekaligus punya hafalan Quran dan pemahaman keislaman yang cukup lah ya, insya Allah nanti di pondok Muslimpreneur Terapi Langit. Ada lagi nih, kita baru mau mendirikan yang ketiga. Begitu. 48 tahun masih nganggur. Kak Yumi silakan nanti DM. Teman-teman yang belum saja pertanyaannya silakan DM ya. Terkena skizofrenia. Oke, Kak Rianto ikuti terapi ini rutin pagi jam 6 WIB, malam jam 20. Atau silakan DM masuk ke dalam grupnya. Insya Allah nanti kita bantu sampai tuntas. Gitu ya. Saya izin pamit teman-teman karena sudah mau jam 8. Kita pindah channel yuk. Pindah ke channel akun terapi anak dan akun terapi keluarga Child Dream. Izin pamit, mohon maaf jika ada salah. Sukses dunia akhirat untuk teman-teman, lunas segala macam hutang, beban, tanggungan, selesai masalahnya, dimudahkan rezekinya oleh Allah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, ya, dan hajat teman-teman yang positif tercapai. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses di akhirat